Hal yang terjadi dalam hidupnya sejak lahir hingga detik ini mulai berputar. Ia merasa bahwa di kehidupannya yang sekarang ini, ia sebenarnya telah hidup dengan penuh limpahan kasih sayang dan kebahagiaan. Sehingga ia pun menguatkan hatinya untuk menyambut ajal yang menjemput. Aku terlalu lengah. Tepat pada sepersekian detik itu, perisai sihir petir yang dahsyat mendadak muncul. Sosok pelindung kokoh yang berdiri di hadapannya adalah ayahnya tercinta, yang datang tepat pada waktunya dan menahan tebasan pedang mematikan itu dengan paksa. Pada detik yang mendebarkan itu, Leona mendekap erat di dalam pelukan hangat sang ayah. Saat menatap matanya, ia mendadak merasakan segalanya menjadi jauh lebih hangat dari sebelum ini. Ia membenamkan dirinya ke dalam dada bidang ayahnya, mencengkeram kerah bajunya, dan mulai mengadu penuh haru. Kenapa ayah datang begitu terlambat? Saat aku sedang menyesuaikan kekuatan spiritualku, mereka bersekongkol untuk menindas diriku ini. Aku hampir saja mati. Sang ayah hanya mengelus lembut pipi Leona. Dengan suara yang sangat syahdu, ia berbisik padanya. Selama ayah ada di sini, kau tidak akan pernah mati. Karena kau adalah putriku tercinta. Itulah saat pertama kalinya Leona pernah mendengar sebutan seindah itu dengan kedua telinganya sendiri. Dan hatinya seketika luluh saat ia bersandar manja pada bahu sang ayah yang sekokoh pepohonan. Lalu dengan lirih ia meminta ayahnya agar membantunya menyingkirkan sang pangeran tertua yang kejam. Mendengar hal tersebut, pangeran tertua di seberang sana tak ayal terkejut bukan main. Ia langsung memprotes ayah mereka bahwa ini murni sengketa tahta dan sang ayah tak boleh ikut campur sama sekali. Ia bahkan bersikeras bahwa hasil akhir dari duel berdarah ini telah mutlak dan seharusnya dialah yang menghabisi nyawa Leona dengan tangannya sendiri. Namun di hadapannya kini ada putri kandungnya sendiri yang nyaris saja meregang nyawa tepat di depan kedua matanya. Amarah sang ayah langsung meledak. Seketika melepaskan sihir dahsyat ke arah pangeran tertua. Pangeran tertua sama sekali tidak mampu menahannya, dan dalam sekejap terluka sangat parah. Jatuh tersungkur ke tanah sambil batuk memuntahkan darah segar. Ia menuntut sebuah penjelasan dari sang ayah. Mendesak alasan mengapa dirinya malah diperlakukan dengan begitu kejam. Namun sang ayah hanya menyuruh pangeran tertua mundur, lalu menghardiknya dengan sangat tajam karena telah bersikap terlalu arogan. Akan tetapi, keesokan harinya saat Leona merenungkan kembali adegan duel mencekam itu sendirian, ia selalu merasakan ketakutan yang terus menghantui setiap kali mengingatnya. Seandainya sang ayah tidak muncul menyelamatkannya pada saat itu, ia pasti sudah benar-benar tewas di tangan pangeran tertua saat ini. Namun segera setelahnya, ia teringat momen menyentuh saat sang ayah memeluknya dan mengucapkan kalimat, "Kau adalah putriku, jadi kau tidak akan mati." Hal ini secara perlahan justru mengaduk rasa cemas di lubuk hati Leona. Ia sangat khawatir jika sang ayah suatu saat nanti mengetahui identitas aslinya sebagai jiwa seorang penyihir. Mungkin pria itu takkan menyelamatkannya, melainkan membunuhnya dengan kedua tangannya sendiri. Oleh karena itu, Leona membuat keputusan bulat. Mulai sekarang, ia harus menyembunyikan rahasianya dengan sangat rapat. Tepat saat ia memikirkan hal itu, sang guru pengajarnya, yaitu penguasa menara sihir tertinggi, mendadak muncul di hadapannya. Akan tetapi, Leona dengan kesal memalingkan wajahnya, berpura-pura tidak melihat kehadiran pria itu sama sekali. Sikap ini membuat penguasa menara sihir merasa sangat canggung. Padahal sudah cukup lama sejak terakhir ia menatap Leona. Lalu kenapa ia justru disambut dengan sikap sedingin es saat mereka reuni? Di momen ini, Leona tak bisa menahan diri untuk langsung menginterogasinya. Di manakah pria itu saat dirinya dihajar setengah mati oleh sang pangeran tertua? Dan kenapa ia tidak datang sedetik pun untuk menyelamatkannya? Apa gunanya pria itu menampakkan diri sekarang dan berlagak sok peduli begini? Sang penguasa menara sihir hanya bisa tergagap saat mencoba menjelaskan. Mengatakan bahwa dirinya memiliki urusan penting lain kala itu.
Meskipun ia tidak datang tepat waktu untuk menyelamatkannya, kali ini ia hadir dengan membawa sebuah kabar yang sangat menggembirakan. Namun Leona sama sekali tidak berniat mendengarkannya dan langsung mengusirnya pergi, menyuruhnya agar jangan pernah muncul lagi. Sang penguasa menara sihir bergegas menambahkan, kabar baiknya adalah ia baru saja pergi untuk memberi pelajaran setimpal pada pangeran tertua yang kejam itu. Mata indah Leona seketika berbinar terang, dan ia segera bertanya penuh harap, "Jadi, apa kau sudah menghabisi nyawanya?" Sang penguasa menara sihir hanya bisa mengibaskan tangannya dengan canggung, dan mengatakan bahwa ia belum melakukannya. Rupanya beberapa saat yang lalu, sang pangeran tertua telah dihantam telak oleh sihir pembeku mematikan milik ayah mereka. Seluruh tubuhnya terkurung bongkahan es, menjadi sangat kaku hingga ia tidak mampu bergerak sedikit pun. Ia sampai harus bertanya pada pengawal di sisinya, berapa lama sihir pembeku semacam itu bisa dicairkan kembali. Namun setelah bertanya, ia mengetahui bahwa butuh setidaknya 10 hari agar es itu mencair sepenuhnya. Untuk pertama kalinya, benih keraguan mulai merayap di dalam hati sang pangeran tertua. Apa sebenarnya identitas asli seorang Leona? Bahkan ayah mereka sampai rela melanggar aturan mutlak sengketa tahta hanya demi dirinya, dengan turun tangan menyerang putra kandungnya sendiri. Bahkan sang ajudan sama sekali tidak mencegahnya, melainkan justru terlihat terang-terangan ikut melindungi Leona. Memikirkan hal ini, meskipun ia masih tidak memahami alasan mengapa mereka semua melindunginya dengan ketat, ia menyimpulkan bahwa dirinya telah diperlakukan sangat tidak adil. Sekalipun dua orang itu menjadi perisainya, ia pasti akan mencari celah di masa depan untuk menghabisi nyawa Leona. Mendadak, embusan angin sedingin es menyapu seisi ruangan itu. Penguasa menara sihir muncul tanpa suara dan memberitahu pangeran tertua, "Kau salah besar. Ada lebih dari sekedar dua orang itu yang melindungi Leona. Ada aku juga di sini." Pada detik yang menegangkan itu, saat melihat sang penguasa menara sihir, pengawal itu langsung merapal sihir pertahanan untuk melindungi pangeran tertua. Sang pengawal juga penuh dengan kebingungan, berkata bahwa pasukannya jelas berjaga di luar. Bagaimana bisa sang penguasa menara sihir menyusup masuk ke dalam sini? Sang penguasa menara sihir mencibir penuh peremehan, mengatakan bahwa kroco semacam itu takkan pernah bisa menghentikannya. Begitu kata-katanya terlontar, sekelompok pembunuh bayaran lain mendadak melompat keluar dari sudut ruangan yang gelap, langsung mengepung sang penguasa menara sihir dengan rapat. Dalam sekejap, ia melepaskan sihir emas yang sangat dahsyat. Cahaya itu membutakan mereka sepenuhnya, membuat mata mereka tertutup rapat dan hanya bisa menggelepar putus asa di atas tanah dingin. Dengan tatapan membeku, ia memperingatkan pangeran tertua untuk menjaga sikapnya mulai sekarang, atau kematian mengenaskan akan menjemputnya. Mendengar penguasa menara sihir itu membelanya dengan begitu gagah, hati Leona dipenuhi kepuasan. Gadis itu menepuk pundak sang penguasa menara sihir, memuji pria itu karena telah melakukan pekerjaan yang sangat menakjubkan kali ini. Ia bahkan bersumpah dengan nada mendominasi, "Mulai detik ini, menghajar pangeran tertua adalah tugas yang akan kulakukan dengan tanganku sendiri." Usai mengucapkan hal itu, ia mengepalkan tinju kecilnya hingga bergemeretak, bersumpah dengan tatapan tajam bahwa suatu hari ia pasti akan menghabisi pangeran tertua itu. Tatapan sang penguasa menara sihir tertuju pada Leona. Hatinya berdesir melihat betapa luar biasa menggemaskannya gadis itu saat ini. Pria itu mulai berbincang santai dengannya, lalu bertanya apakah Leona kini tak lagi memiliki niat untuk meninggalkan keluarga kerajaan tersebut. Tanpa sedikit pun keraguan, Leona membalas bahwa ia tak akan pergi kemanapun, karena takdirnya adalah untuk menjadi kaisar kelak. Usut punya usut, sang penguasa menara sihir telah lama mengikat kontrak magis dengan Leona dan mengetahui rahasia paling dalam dari jiwanya. Namun tiba-tiba, sebuah pertanyaan mengganjal melintas di benak Leona. Jika wadah berdarah naga yang kini ia tempati tidak berisi jiwa aslinya, melainkan jiwa seorang penyihir yang berinkarnasi,
Lantas kemana perginya jiwa asli yang seharusnya bersemayam di dalam tubuh mungil ini? Oleh karena itu, Leona membulatkan tekad untuk menyelidiki dan menguak misteri di balik hilangnya jiwa asli dari tubuh tersebut. Ia mulai menyusun strategi untuk menggali informasi tentang ibunya dari para pelayan. Berharap kepingan rahasia jiwa aslinya bisa terungkap perlahan. Keesokan harinya, seorang pelayan dengan sabar menyuapi Leona makan. Namun baru beberapa suap, Leona langsung bersandiwara seolah perutnya sudah kenyang. Lalu, ia tiba-tiba membenamkan wajahnya ke pelukan pelayan itu, berbisik lirih bahwa hatinya mulai diselimuti kerinduan mendalam pada sang ibu. Mendengar kalimat itu, ekspresi sang pelayan jelas berubah ragu, dan ia hanya bisa menghiburnya dengan lembut. Pada momen emas itu, Leona mengambil kesempatan untuk bertanya, apakah masih ada barang peninggalan sang ibu yang bisa ia simpan sebagai sebuah kenang-kenangan? Barulah pelayan itu berterus terang bahwa seluruh barang peninggalan mendiang permaisuri kini masih tersimpan rapat di dalam istana Dandelion. Detik itu juga, Leona memutuskan untuk menyusup dan menyelidikinya tepat pada malam hari ini. Saat malam melabuhkan tirainya, ia mengganti gaunnya dengan pakaian serba hitam, berdandan layaknya pencuri kecil yang imut. Ia bersiap dalam senyap untuk menyelinap keluar dari istananya. Tepat saat mencapai pintu, ia melihat pengawal Kus berdiri tegak menjaga keamanan di luar sana. Ia tiba-tiba teringat bahwa sejak Kus bertarung melawan pangeran tertua, kesatria itu tak pernah lagi berinisiatif untuk datang menemui dirinya. Maka ia memutuskan untuk menyeret Kas dalam misi rahasia ini. Namun saat melihat Leona, wajah Kas justru dipenuhi rasa bersalah. Pria itu merasa bahwa kegagalannya mengalahkan pangeran tertua tempo hari membuat dirinya terlihat sangat tidak berguna. Sihir medium roh miliknya memang sejak awal ditekan habis-habisan oleh kekuatan cahaya suci sang pangeran. Dan tanpa pelindung yang layak, ia mustahil bisa menang. Mendengar penyesalan itu, Leona langsung menatap Cus dan menyuruhnya untuk bangkit. Ia berjanji bahwa di masa depan, ia sendiri yang akan membelikannya perlengkapan paling tangguh. Cus hanya bisa tersenyum getir, membalas bahwa perlengkapan semacam itu harganya selangit dan bukanlah sesuatu yang bisa dibeli oleh kalangan biasa. Leona sama sekali tidak peduli, lalu membatin. Memangnya seberapa mahal harganya? Tanpa disangka, Kas membungkuk ke telinganya dan membisikkan harga aslinya. Mendengar angka itu, Leona seketika merinding dan bercucuran keringat dingin. Namun sedetik kemudian, ia kembali memasang pose gagah nan dermawan, menegaskan kepada Cus bahwa dirinya sama sekali tidak kekurangan uang logam sepeser pun. Semahal apapun harganya, ia pasti akan mempersenjatainya dengan layak. Usai mengucapkan janji itu, ia menyeret Cus bersamanya menuju kediaman lama sang ibu, Istana Dandelion. Saat mereka berdiri di luar istana, mereka mendapati sebuah pelindung sihir yang sangat kuat menyelimuti pintu masuk. Cus segera mengingatkan Leona bahwa ia tak bisa melangkah lebih jauh lagi. Leona menatap bingung, mempertanyakan mengapa ksatria itu tak bisa menemaninya masuk. Usut punya usut, Cus telah lama mendengar rumor bahwa pelindung ini hanya mengizinkan pemilik darah murni kerajaan untuk melintasinya. Setelah mengetahui fakta mengejutkan itu, Leona hanya bisa mendorong pintu istana dengan 7 bagian kekhawatiran dan 3 bagian debaran antisipasi. Seketika itu juga, pemandangan dingin dan sunyi menyambut indera penglihatannya. Leona merasa ini agak aneh. Pelindung sihir itu tak menahannya. Ia sempat mengira hal ini akan memicu suatu mekanisme mematikan. Namun, baru saja ia mengambil beberapa langkah ke depan, lembaran dari sebuah buku di atas meja tiba-tiba membalik dengan sendirinya. Merasa terpanggil, Leona melangkah mendekat dan menyadari bahwa benda itu adalah buku harian peninggalan ibunya. Dengan debaran jantung yang memburu, ia mulai membaca tiap halamannya. Catatan itu terbuka pada 2 Maret tahun 421. Saat itulah pertama kalinya Ibu Leona mengetahui bahwa ia hamil dan akan menjadi ibu. Ia mengelus perutnya dengan penuh sukacita.
membayangkan rona kebahagiaan Baginda Kaisar saat mendengar kabar ini. Aku ingin menyerah. Kata-kata kelam itu telah menodai halaman tersebut. Lalu 27 hari berlalu. Pada 29 Maret, rasa sakit di perut ibunya menjadi luar biasa menyiksa. Emosinya menjadi sangat tidak stabil. Ia tak bisa menelan makanan apapun, dan bahkan mulai memikirkan niat kelam untuk menyerah pada janin di rahimnya. 60 hari kemudian, ibunya mulai menunjukkan tanda-tanda persalinan yang kian dekat. Rasa sakit yang begitu menyiksa, hingga napasnya terasa tercekik. Hari-hari berlalu bak mimpi buruk. Kondisinya semakin memburuk dan memilukan. Sekali lagi, terlintas godaan kelam untuk menyerah pada janin tersebut. Membaca kenyataan ini, dada Leona terasa sesak seolah diremas. Seakan-akan penderitaan sang ibu merasuk dan mengalir dalam nadinya sendiri, serta keputusasaan yang memaksanya merelakan sang jabang bayi. Namun, dengan tangan gemetar, ia tetap membalik halaman berikutnya. Perlahan, badai penderitaan dan siksaan sang ibu mulai mereda. Lalu tulisan di sana berubah menjadi lebih ceria. Ia bahkan mengutip ucapan ayah. Dia terlihat sangat manis, bagaikan seekor singa kecil. Berawal dari sana, sang ibu mengukir makna singa kecil itu menjadi nama Leona, dan menuliskannya dengan penuh kasih di buku harian tersebut. Membaca bagian ini, Leona terpaku. Tubuhnya membeku bagai tersambar petir. Ingatannya sangat jelas bahwa ayahnya lah yang memberikan nama itu setelah ia lahir. Namun, mengapa nama itu sudah tertulis indah di buku harian ibunya, bahkan sebelum ia melihat dunia? Dengan benak yang berkecamuk, Leona mulai menyadari. Pasti ada rahasia besar antara Yang Mulia dan sang ibu yang selama ini tertutup rapat darinya. Ia menahan napas dan lanjut membaca. Lembaran itu kini tiba di masa saat usia kandungan sang ibu menginjak 5,5 bulan. Tiba-tiba, rasa sakit yang tak tertahankan kembali menyerang, membuat sang ibu jatuh tak sadarkan diri selama berhari-hari. Dengan sisa tenaga, ia menggigit bibir dan bertahan 1 bulan lagi, hingga kehamilan itu mencapai bulan ke-7. Dalam ketakutan luar biasa, ia mencatat bahwa bayinya telah tiada di dalam rahim. Melihat kalimat itu, jantung Leona serasa berhenti, tenggelam dalam duka yang mendalam. Nyalinya hampir menciut untuk melanjutkan. Namun, pada barisan kalimat berikutnya, Leona menemukan secercah petunjuk tentang cara menyelamatkan nyawa sang bayi. Menguatkan hati, ia terus membaca demi mengungkap kebenaran. Di halaman-halaman selanjutnya, sang ibu menyalahkan dirinya sendiri tanpa henti. Ia merasa berdosa karena pernah mengeluhkan kehadiran janin tersebut, akibat siksaan fisik yang tak tertahankan. Ia meyakini, keputusasaan dan kelemahannya lah yang telah merenggut nyawa buah hatinya sendiri. Ditelan gelombang kesedihan, ia tanpa sengaja menghancurkan mainan yang telah disiapkan dengan penuh cinta untuk menyambut kelahiran Leona. Membaca kepingan luka ini, dada Leona seakan ditikam sembilu. Matanya memanas menahan tangis, sementara kedua kepalan tangan kecilnya mengerat tanpa sadar. Seolah-olah takdir memaksanya merasakan kembali detik-detik kehancuran sang ibu saat mengetahui kematian anaknya. Kerinduan yang begitu putus asa untuk menatapnya sekali saja. Karena itu, Leona memutuskan untuk membaca 1 halaman terakhir sebelum menutupnya. Namun saat halaman dibalik, buku harian itu justru mengungkap ritual terlarang sang ibu demi menghidupkan kembali anaknya. Tepat pada momen itu, sebuah amplop usang yang terselip jatuh ke ujung kaki Leona. Dengan tergesa, ia membungkuk untuk meraihnya. Saat segelnya dibuka, terdapat sepucuk surat tulisan tangan yang sengaja ditinggalkan sang ibu khusus untuknya sebelum menjemput ajal. Fakta mengejutkan terkuak. Mendiang ibunya telah lama meramalkan bahwa suatu hari nanti, Leona akan datang mencari jawaban, menguak rahasia jiwa yang bersemayam di dalam tubuhnya. Karena itulah,
Ia memahat kebenaran tersebut kata demi kata dalam surat ini. Terungkaplah bahwa sang ibu mengorbankan nyawanya sendiri sebagai bayaran sihir gelap, memanggil jiwa seorang penyihir untuk mengisi raga bayi yang telah mati di rahimnya. Itulah alasan mengapa Leona, dengan jiwa penyihirnya, bisa mendapatkan kehidupan baru di dunia ini. Fakta ini membenarkan firasat buruknya selama ini. Sang ibu benar-benar telah menembus batas sihir hitam. Di dalam surat itu, sang ibu juga menulis bahwa ia telah merasakan masa lalu kelam Leona sebagai penyihir, serta tragedi menyayat hati saat ia dibuang oleh orang tua dan kekasihnya. Oleh karena itu, sihir gelap itu sengaja memanggil jiwa yang terbuang ini, agar di kehidupan sekarang, Leona bisa merasakan pelukan keluarga yang utuh. Sang ibu meyakinkan Leona bahwa mulai saat ini, ia tidak akan pernah sendirian lagi. Jangan pernah merasa kau merebut raga ini. Dan jangan berpikir bahwa tubuh putriku hanyalah pinjaman sementara untukmu. Tinggallah di sini dan jadilah putri kesayanganku. Mengerti? Anggaplah aku sebagai ibu kandungmu. Di kehidupan ini, aku adalah ibu yang tidak berguna. Di kehidupan selanjutnya, aku berharap kau tetap bersedia menjadi putriku. Nanti, ibu pasti akan lebih pandai merawatmu dan mencintaimu jauh lebih besar. Ibu sangat-sangat mencintaimu, Leona. Membaca kalimat perpisahan itu, pertahanan Leona akhirnya runtuh. Air mata yang sejak tadi menggenang di pelupuk matanya, kini berderai jatuh tanpa henti. Ingatan masa lalunya kembali memukul. Saat menjadi penyihir, ia pernah membantu Leus, pria kejam yang saat itu berniat menghancurkan tanah kelahiran ibunya. Demi perdamaian, ibunya rela pergi ke kekaisaran Hesus dan mengabdi sebagai permaisuri. Namun kini, wanita mulia itu justru mengorbankan nyawanya demi menyelamatkan Leona. Secara logika, Leona merasa dirinya lah yang paling pantas dibenci oleh ibunya. Namun, tepat saat rasa bersalah itu mencekiknya, bait terakhir surat itu menyebutkan bahwa di dalam kotak di sebelahnya ada sepotong pakaian yang dijahit langsung oleh sang ibu. Rasa penasaran seketika mengalihkan duka Leona. Pakaian misterius seperti apa yang disembunyikan ibunya? Sungguh di luar dugaan. Di dalam kotak itu tersimpan sebuah jubah mungil. Leona mengangkatnya, mengibaskan debu, lalu bergumam dengan nada gengsi. Siapa juga yang mau memakai barang seperti ini? Pakaian itu tampak sangat lusuh, seolah memang hanya ditakdirkan untuk melekat di tubuhnya. Namun, begitu jubah hangat itu memeluk bahunya dan ia memutar tubuhnya, sebuah senyum kecil mengembang. Pakaian itu pas dengan sangat sempurna. Mengenakan jubah itu, Leona melangkah masuk ke ruangan tempat lukisan ibunda tercintanya disimpan rapat. Menatap lukisan tersebut, ia menghela napas, menyadari betapa agung ibunya. Rela mengorbankan nyawanya sendiri demi menyelamatkannya dari maut. Cinta luar biasa ini akan selalu terukir abadi di lubuk hatinya. Tangannya dengan lembut mengusap lukisan itu. Ia berbisik pada ibunya bahwa ia tidak akan pernah mengecewakan harapannya. Ia akan berjuang keras untuk menjadi lebih bahagia. Pada saat itu, di luar istana, sang pengawal, Kis, menunggu dengan gelisah. Hampir gila oleh rasa cemas. Merasa bahwa Leona sudah berada di dalam terlalu lama. Tepat ketika Kis mengertakkan giginya dan bersiap untuk mendobrak masuk, Leona tiba-tiba mendorong pintu hingga terbuka sambil memeluk erat buku harian milik ibunya. Daun pintu itu menghantam dahi Kis dengan sangat telak, membuatnya langsung terpelanting jatuh ke tanah dengan suara keras. Terkejut luar biasa, Leona bergegas mendekat untuk memeriksa lukanya. Ia meniup perlahan benjolan besar di dahi pria itu, lalu mengomelinya karena berdiri tepat di depan pintu yang tertutup rapat. Tidakkah dia sadar bahwa gadis itu hampir saja membunuhnya karena benturan tadi? Tanpa diduga, Kis sama sekali tidak memedulikan bengkak di dahinya. Sebaliknya, ia langsung melompat berdiri, memberikan acungan jempol dan berkata bahwa kondisinya sangat prima
dan dia tidak akan mati semudah itu. Namun, ia segera menyadari bahwa Leona memakai pakaian aneh dan asing hari ini, dan terlihat sangat jelas bahwa ia baru saja menangis. Jadi, dia bertanya penuh cemas tentang apa yang terjadi. Leona menjawab samar, memaksakan senyum dan berkata, "Itu bukan apa-apa. Dia hanya menangis sedikit saja tadi." Sangat mengejutkan, setelah mendengar hal ini, Kiss seketika memasuki mode tempur dan sigap menghunus pedangnya, menuntut untuk tahu di mana letak si pembunuh. Leona buru-buru menghentikannya, menyuruhnya menyimpan pedang itu kembali karena tidak ada pembunuh di sana. Ia hanya membaca buku harian ibunya dan merasa sangat tersentuh hingga meneteskan air mata haru. Gadis itu bahkan dengan bangga memamerkan kepada Kiss bahwa pakaian cantik ini merupakan warisan peninggalan dari ibunda tercinta. Setelah menyadari kebenarannya, Kiss segera meminta maaf kepada Leona, mengakui bahwa dirinya bertindak terlalu gegabah barusan. Kemudian, ia dengan penasaran mencoba bertanya mengenai isi dari buku harian tersebut. Leona sangat menyadari bahwa ia tidak boleh membiarkan Kiss mengetahui sedikit pun rahasia tentang identitas aslinya. Jadi, ia menjelaskan dengan santai bahwa itu hanyalah beberapa kalimat penuh cinta yang dituliskan sang ibu untuknya. Tanpa disangka, Kiss mengingatkannya bahwa buku harian itu pasti juga berisi banyak petuah bijak. Leona sangat kebingungan setelah mendengarnya. Bertanya-tanya dari mana Kiss bisa merasa sebegitu yakinnya. Kiss menjawab dengan tenang bahwa dia pernah bersinggungan jalan dengan Ipila dan mengenalnya dengan sangat baik. Saat mendengar hal ini, dada Leona seketika menegang, dan ia hampir merasakan dorongan kuat untuk membunuh di tempat. Ia menggemeretakkan giginya penuh amarah, merasa bahwa Kiss benar-benar berani bertarung melawan ibunya. Namun, ia kemudian menyadari bahwa saat ini ia sama sekali tidak tahu tentang detail pertarungan epik tersebut. Jadi, ia hanya bisa memaksa dirinya untuk tenang dahulu dan lanjut memancing informasi penting dari Kiss. Ternyata, ibunda Leona, Ipila, adalah seorang dalang boneka yang sangat kuat, yang pernah bertarung melawan spiritualis Kiss hingga mencapai hasil yang seimbang. Mendengar hal ini, Leona tenggelam dalam lamunan. Sang kaisar terkuat di benua ini disandingkan bersama pengendali boneka tingkat atas. Mungkinkah energi spiritualnya yang sangat kuat dengan 5 elemen yang dikuasai sepenuhnya itu diwarisi dari garis darah ayah dan ibunya, di mana masing-masing dari mereka memiliki kekuatan unik yang menakjubkan? Tepat ketika ia tenggelam dalam pikirannya, lonjakan kekuatan spiritual yang sangat besar mendadak bergejolak di udara. Ia mendongak dan melihat bahwa itu adalah ayahnya yang muncul di hadapan mereka berdua. Begitu membuka mulut, sang ayah bertanya dengan nada dingin apa yang sedang mereka lakukan di sana. Kiss dengan sigap melangkah maju melindungi Leona. Namun, sang ayah hanya menatap dengan marah. Tatapannya nyaris tidak lepas dari Leona. Melihat hal ini, Leona buru-buru melompat dari belakang Kiss dan mengambil inisiatif hangat menyapa ayahnya. "Ayah, lama kita tidak berjumpa." Namun kali ini, saat sang ayah menatap mata Leona, ia tidak lagi selembut dan sehangat biasanya. Sebaliknya, dengan ekspresi yang sangat dingin, ia memarahinya dengan tegas, mempertanyakan bagaimana putrinya bisa berakhir di tempat sunyi seperti ini. Kiss dengan susah payah melangkah maju untuk memikul kesalahan Leona, mengatakan pada Yang Mulia bahwa dialah yang membawanya kemari. Namun, ayahnya dengan keras kepala menolak melepaskan masalah itu, menuntut untuk mengetahui alasan sebenarnya kenapa Leona datang kemari. Karena tak ada pilihan lain, Leona terbata-bata menjawab bahwa ia datang mengunjungi sang ibunda. Begitu mendengar kejujuran ini, ayahnya seketika memperingatkan Leona dengan nada yang terdengar sedingin es. Ia menegaskan bahwa jika putrinya terus berkeliaran secara sembarangan, para pelayan dan pengawal akan dihukum sangat berat karenanya, dan ia harus menimbang semua konsekuensinya sendiri. Barulah pada saat yang menegangkan itu,
Leona benar-benar memahaminya. Sang ayah sangat khawatir bahwa putri kesayangannya akan kembali menjadi korban rencana licik pangeran dan putri kerajaan lainnya. Maka, ia tiba-tiba melangkah ke hadapan sang ayah, tersipu malu dengan pipi merona. Ia lantas mendesaknya dengan manja, menanyakan, "Jadi, ayah mengkhawatirkanku?" Ekspresi murka yang baru saja menghiasi wajah ayahnya langsung lenyap tak berbekas di udara. Ia menegurnya lembut, mengatakan bahwa karena sudah tahu ayahnya khawatir, ia masih berani berkeliaran ke sana kemari. Namun Leona mengoceh dengan cepat, berusaha keras menyelamatkan situasinya. Gadis itu beralasan bahwa setelah merampungkan pelatihan dan merawat lukanya, ia awalnya memang telah berencana untuk pergi menemui ayah tercinta. Namun sang ayah masih sangat cemas jika putrinya terluka oleh sang putra mahkota. Tanpa diduga, Leona malah menunjuk ayahnya dengan ekspresi wajah yang sangat serius, mengatakan bahwa jika dia terus bersembunyi di dalam, rumor buruk akan menyebar ke seluruh kekaisaran, bahwa dia telah kalah dari sang putra mahkota. Mendengar ucapan itu, sang ayah tiba-tiba merasa bahwa dia telah membesarkan seorang putri yang bodoh. Namun, Leona kembali menyatakan dengan angkuh kepada ayahnya, bahwa saat dia naik tahta menjadi kaisar, dia akan membuat semua orang berlutut di bawah kakinya. Usai ucapan itu mengudara, Yang Mulia Kaisar tak kuasa menahan godaan untuk mulai membayangkannya, melukiskan betapa agungnya sosok Leona setelah menduduki singgasana. Namun tanpa diduga, Leona justru memanfaatkan momen emas tersebut untuk mulai mengeluh. Dia berkata jika dia gagal menjadi kaisar, sang putra mahkota pasti akan memaksakan sebuah perjanjian pernikahan rahasia yang mengikat dengannya. Raut wajah sang ayah berubah drastis setelah mendengarnya. Hawa membunuh sedingin es langsung membekukan udara di sekitarnya. Lalu Leona menggelengkan kepalanya sambil mendesah. Leona pun menambahkan bahwa sang putra mahkota brengsek itu tidak hanya berniat menikahinya saja. Pria itu bahkan memaksanya berjanji bahwa kelak ia akan melahirkan anak yang sangat kuat bersamanya di masa depan nanti. Pada detik ini, mendengar ucapan tersebut, ksatria penjaga bernama Kis langsung membalikan badannya, siap membunuh putra mahkota yang seperti binatang buas itu. Sementara itu, ayahnya langsung memutar bola mata mendengarnya. Dengan satu napas, hawa beku di udara melonjak tajam, dan Leona pun seketika mulai menggigil hebat karena kedinginan. Gadis kecil itu segera menarik kaki ayahnya, menyuruh pria itu untuk cepat menarik kembali sihir esnya, mengeluh bahwa dia hampir saja mati membeku karena kedinginan. Namun, batin sang ayah hanya dipenuhi oleh amarah hebat, memikirkan bahwa si keparat putra mahkota itu berani mengincar putri kecilnya yang sangat berharga ini. Leona segera memasang ekspresi penuh tekad, bersumpah bahwa apapun yang terjadi, dia akan menjadi kaisar. Namun karena merasa tubuh fisiknya saat ini terlalu kecil dan lemah, dia tiba-tiba mulai merasa khawatir kapan dia akan tumbuh dewasa. Pada detik ini, sang ayah seketika berhasil membaca kegelisahan putrinya. Memikirkan bahwa Leona masih begitu lemah dan mungil sehingga dia harus membantunya, sang ayah segera menyuruh putrinya untuk mengikutinya demi melihat sebuah benda yang amat menarik. Namun Leona tetap berdiri mematung, bertingkah manja sambil merentangkan kedua tangannya lebar-lebar, menunggu sang ayah menggendongnya. Sementara itu, ksatria Cus yang telah melesat pergi, terus membayangkan wajah bengis putra mahkota layaknya binatang buas di sepanjang jalan. Kekuatan sihir di tangannya sudah berada di ambang kehilangan kendali penuh, dan dia bertekad bulat bahwa dia harus segera menghabisi sang putra mahkota. Tiba-tiba, di pertengahan jalan, dia berpapasan dengan ajudan kaisar, Herod. Melihat ksatria itu melesat maju terburu-buru, sang ajudan seketika merasa bahwa sebuah insiden besar pasti telah terjadi. Jadi, dia segera menyusul Kis dan menanyainya, memastikan apa yang sebenarnya terjadi dan mengapa seorang satria penjaga berlari maju sendirian saja. Pada saat ini, melihat sang ajudan, Kis segera berhenti,
berpikir bahwa memiliki asisten tambahan tentu lebih baik daripada pergi menyerbu sendirian. Dia menceritakan secara detail apa yang diucapkan Leona tentang niat putra mahkota yang ingin menikahinya. Setelah mendengar kebenaran yang begitu mengejutkan itu, sang ajudan seketika murka dan langsung memutuskan bergabung dengan kubu pembasmi putra mahkota. Namun, pada momen ini, sang ajudan menahan langkah Kiss karena yakin bahwa mereka berdua pasti tidak akan mampu mengalahkan sang putra mahkota jika mereka nekat menerobos masuk secara brutal. Saat ini, sang putra mahkota sedang dikelilingi oleh para penyihir hitam sekaligus dinding pelindung dari kuil suci. Mendengar ini, Kus juga merasa bahwa ucapan sang ajudan memang masuk akal. Dia sudah tahu betapa berbahayanya barisan penjagaan pihak lawan. Jadi dia memantapkan hatinya dan bersikeras untuk membawa sang ajudan pergi bersamanya. Pria itu lalu menunjuk ke arah dahinya, mengatakan bahwa dia tanpa sengaja menabrak pintu sebelumnya dan mendapat benjolan besar. Tuan Putri Leona bahkan meniup lukanya dengan sangat lembut. Tepat pada detik yang menegangkan ini, sang ajudan yang kewarasannya sudah lama hancur akibat terus-menerus tersiksa oleh pesona kelucuan Leona, tiba-tiba mulai berhayal tingkat tinggi. Jika dirinya terluka parah, apakah Leona juga akan meniup lukanya untuknya? Betapa indahnya surga dunia itu. Tidak, bahkan jika tubuhnya berakhir dipenuhi luka parah, dia harus pergi membunuh sang putra mahkota. Memikirkan hal ini, dia segera mendesak Kiss agar cepat bergegas. Dia berkata bahwa dia tidak berjuang demi alasan lain, murni demi bisa mendapatkan luka fisik. Ayo pergi dan penggal leher putra mahkota. Pernahkah kalian melihat seorang ayah yang begitu membela buta hanya karena putrinya gagal menumbangkan kakak laki-lakinya sendiri? Sang ayah secara langsung menghadiahkan perlengkapan pusaka tingkat dewa kepada putrinya setelah dia tertangkap basah menyelinap di istana mendiang ibunya. Dan demi lolos dari hukuman karena menyelinap keluar, Leona memanfaatkan kesempatan tersebut untuk membongkar seluruh rahasia keji milik kakak laki-lakinya, yakni sang putra mahkota. Tak disangka, setelah mendengar hal ini, sang ayah langsung meledak murka di tempat. Dia segera memutuskan untuk mulai membantu Leona kecil. Jadi, dia membawanya menuju ruang harta pusaka peninggalan seorang alkemis yang paling fenomenal dari generasi kerajaan di masa lalu. Luar biasa. Saat sang ayah melenyapkan segel magis gerbangnya, pendaran cahaya emas menyilaukan dan lautan harta pusaka seketika langsung memanjakan pandangan matanya. Menyaksikan kemegahan luar biasa di hadapannya, Leona sepenuhnya terpukau. Namun sang ayah hanya bertanya tenang tentang pandangannya di dalam sana. Tanpa diduga, Leona spontan memberitahu ayahnya bahwa ini murni gudang senjata berisi tumpukan pusaka paling berharga. Mendengar hal itu, sang ayah mengangguk puas di dalam hati, lalu memutuskan untuk memberinya hak memilih 3 artefak suci sebagai hadiah. Namun, Leona justru merasa 3 pusaka belumlah cukup. Di dalam hatinya, ia menggerutu dan mencibir betapa pelitnya sang ayah tercinta. Sayangnya, sang ayah menepis mentah-mentah semua protes bermanja itu, dengan tegas menolak memberinya 1 artefak tambahan. Tanpa pilihan lain, Leona pun menyelam ke lautan harta karun tersebut untuk mulai memilah pusaka. Jemarinya dengan santai memungut gelang anggun yang mampu membantu Kiss menahan serangan sihir suci. Kemudian ia memilih sebuah cincin ajaib yang memberikan kemampuan perpindahan ruang secara instan. Di benaknya, cincin ini akan menjadi kunci untuk kabur ke sarang penyihirnya kapan saja nanti. Sementara itu, tatapan sang ayah terus mengawasi deretan pusaka yang telah dipilih oleh putri kecilnya. Sebuah tanya pun menggema di benaknya. Mungkinkah Leona ini benar-benar keturunan murni dari klan naga? Ia secara insting memilih artefak-artefak yang luar biasa berguna hanya dalam sekali lirik. Sebuah gelang penangkal sihir suci, sebuah gelang pelindung untuk satria penjaga, serta cincin sihir yang bisa meneleportasikan pemakainya dalam sekejap mata saat keadaan darurat mengancam. Ia lantas mulai menerka-nerka di dalam hati.
Apakah untuk artefak ketiga putrinya akan mengambil pusaka penyembuhan? Atau justru memilih harta yang sanggup melenyapkan sihir badai salju milik sang putra mahkota? Tanpa diduga, Leona justru memilih kalung yang sanggup mendistorsi jalinan ruang. Melihat keputusan aneh itu, sang ayah tentu saja tidak bisa menyembunyikan rasa herannya. Ia sungguh tak paham mengapa putrinya mengabaikan relik hebat lain demi kalung seperti itu. Namun Leona enggan menjawabnya. Ia hanya menutup mulut sambil tertawa kecil, berucap bahwa ayahnya pasti akan tahu nanti. Akan tetapi, begitu malam tiba setelah menyelesaikan perburuan pusakanya dan kembali ke istana, Leona langsung menghempaskan tubuhnya ke peraduan karena kelelahan parah. Tepat pada detik itu, pelayan setianya muncul dengan raut wajah suram, bertanya tajam apakah ia puas keluyuran hari ini. Sontak saja, keringat dingin langsung membasahi tengkuk Leona. Dengan suara terbata-bata, ia bertanya apakah pelayannya itu sedang murka, lalu buru-buru mengakui kesalahannya, menyebutkan bahwa semua itu murni keteledorannya. Namun, sang pelayan langsung mengaktifkan mode omelan ibu pengasuh, menceramahinya dengan penuh rasa cemas, mengingat tubuh rapuh Leona belumlah pulih seutuhnya. Tapi ia nekat keluyuran kemana-mana, yang tentu saja membuatnya setengah mati khawatir. Namun, saat Leona tengah mendengarkan seluruh omelan itu dengan pasrah, sang pelayan mendadak menyadari keanehan pada gaun yang dikenakan Leona hari ini. Leona pun tertegun sejenak, ragu untuk merangkai kata. Pada akhirnya, ia membulatkan tekad untuk jujur, mengaku bahwa ia baru saja mengunjungi kediaman ibunya. Mendengar pengakuan mengejutkan itu, jantung sang pelayan seolah merosot jatuh ke dasar perutnya. Ia sama sekali tak mengerti mengapa Leona mengunjungi ibunya, Ipila. Apakah selama ini sang putri merasa begitu kesepian di istana dingin ini dan sangat merindukan ibundanya? Namun tiba-tiba, Leona menghambur ke dalam pelukan pelayannya, berbisik lembut bahwa itu hanya karena ia dilahirkan di sana, dan merasa sedikit penasaran dengan istana milik sang ibu. Penjelasan lirih itu justru membuat sang pengasuh menyalahkan dirinya sendiri, merasa gagal melayani hingga membiarkan Leona ditelan kesepian. Tetapi Leona tersenyum dan bersikeras bahwa ini bukan soal rasa sepi, melarang pelayan kesayangannya itu untuk menitikkan air mata. Diiringi haru, pelayan itu mendekap erat tubuh mungil Leona, bersumpah bahwa mulai detik ini ia akan menunaikan tugasnya sebagai ibu pengasuh dan melindungi yang mulia dengan segenap jiwa raganya. Usai drama mengharukan itu, Leona merebahkan tubuhnya di atas ranjang empuk, mendesah lega karena akhirnya bisa beristirahat dengan tenang. Tiba-tiba, suara ketukan panik menghantam pintu kamarnya. Amarah Leona langsung meledak. Tak habis pikir ada manusia lancang yang berani mengusik tidur nyenyaknya di larut malam begini. Di luar dugaan, saat daun pintu ditarik, muncullah sosok ajudan malang yang tubuhnya penuh lebam akibat dihajar oleh putra mahkota. Begitu sepasang matanya menangkap sosok Leona, ia meratap penuh penderitaan, merengek. Lihatlah betapa hancurnya tubuhku setelah dipukuli habis-habisan. Setelah berucap demikian, tubuhnya ambruk ke lantai dengan bunyi gedebuk keras, memohon agar Leona segera meniup lukanya karena ia merasa nyawanya sudah benar-benar di ujung tanduk. Leona sungguh terdiam mematung saat itu juga, sama sekali tak paham apa maksud dari tingkah konyolnya. Mendadak Kis muncul dari belakang, santai menginjak punggung sang ajudan sembari menyapa "Selamat malam" kepada Leona dengan senyum misterius. Menyadari Kis tak tergores sedikit pun, pikiran Leona kian kusut memikirkan konflik aneh di antara mereka berdua. Saat tubuhnya diseret paksa menjauh, sang ajudan masih saja sempat-sempatnya merengek dalam hati, mengingatkan Leona untuk meniup lukanya. Dalam kebutaan total akan situasi absurd tersebut, Leona hanya menatap kosong saat Kis menyeret ajudan itu keluar pintu, berucap tak akan mengganggu waktu istirahat yang mulia lagi. Keesokan harinya, Leona menggeliat manja untuk merenggangkan tubuhnya. Hasratnya menggebu untuk terus menelusuri buku harian peninggalan ibunya,
sangat berharap bisa menguak lebih banyak rahasia tentang kehidupan masa lalu sang ibu sebagai seorang ahli pengendali boneka. Namun di luar dugaan, tepat ketika ia hendak membuka buku itu, ia mendapati sampulnya telah terbungkus rapat oleh penghalang sihir. Darah Leona sontak mendidih, merasa kesal karena buku harian itu ternyata sengaja dikunci dengan mantra pembatasan membaca. Maka, ia mulai memancarkan mana untuk menyelidikinya. Sangat mengejutkan, ia menemukan sebuah kalimat misterius perlahan muncul menembus segel sihir tersebut. Hanya yang terkuat yang berhak membaca. Kalimat arogan ini sukses membuat amarah Leona meledak. Ia membatin, mengapa ibunya harus memasang batasan membaca sekonyol itu? Akan tetapi, tepat saat ia masih berguling frustrasi di dalam kamarnya, sang penguasa menara sihir tiba-tiba menampakkan wujudnya, membelah dimensi, masuk menggunakan sihir perpindahan ruang. Leona sudah lama menyadari auranya, dan langsung membentaknya untuk segera keluar dari persembunyian. Namun siapa sangka, saat penguasa menara sihir itu menampakkan diri, wajahnya justru memerah tersipu. Pria itu berdecak kagum pada Leona. Bahkan para penjaga pun tak menyadari kehadirannya. Benar-benar sosok tuan putri kesayangannya yang luar biasa. Namun Leona yang masih diliputi amarah, tak sudi mengadeni rayuannya. Dengan sorot mata tajam, ia menuntut alasan pasti mengapa pria itu berani datang kemari. Sang penguasa menara sihir hanya menyunggingkan senyum penuh arti, berbisik bahwa hari ini ia datang khusus untuk memberikan pelatihan fisik bagi Yang Mulia Putri. Di luar dugaan, raut wajah Leona tampak kebingungan. Seakan ia benar-benar melupakan janji tersebut sepenuhnya. Melihat pemandangan polos di hadapannya itu, sang penguasa menara sihir malah meneteskan air mata buaya, meratap betapa hatinya selalu memikirkan Yang Mulia Putri. Namun niat tulusnya untuk melatih hari ini justru disambut dengan penolakan dingin. Tepat pada detik itu, Leona teringat kembali peringatan Kes. Penguasa menara sihir di hadapannya ini adalah penyihir gila yang pernah membumi hanguskan separuh benua. Terbersit dalam benaknya, jika ia berhasil mendapatkan bimbingan langsung darinya, bukankah tujuannya untuk menghancurkan sang putra mahkota akan semakin terwujud? Membayangkan skenario itu, hatinya tak kuasa menahan sorak kegirangan, merasa bahwa dirinya benar-benar diberkati oleh keberuntungan yang luar biasa. Tanpa ragu, ia langsung membalikkan badan dan menunjuk tepat ke arah penguasa menara sihir itu. Dengan nada menantang, ia mempertanyakan apakah pria itu sanggup mendidiknya dengan sempurna. Sang penguasa menara menepuk dadanya penuh percaya diri dan meyakinkan bahwa Yang Mulia hanya perlu menyandarkan kepercayaan padanya. Tak lama, kedua sosok itu pun menapakkan kaki di arena pelatihan. Sementara itu, sang ayahanda terus merenungkan rentetan hal gila yang baru saja ia lakukan demi Leona. Ia terheran mengapa dirinya terus-menerus memaklumi sikap lancang Leona. Ia telah mengerahkan seluruh kekuatan demi menyelamatkan nyawanya, bahkan turun tangan langsung dalam konflik pewaris tahta di arena pelatihan tempo hari. Dan puncaknya, ia menyerahkan artefak sihir berharga miliknya pada gadis itu kemarin. Semakin ia menyelami pikirannya, semakin kacau badai konflik di dalam batinnya. Hingga curiga, jangan-jangan Leona telah mencekokinya dengan racun pemikat. Di saat bersamaan, sang ajudan muncul menghadap Yang Mulia dengan tubuh penuh luka. Begitu bertatap muka, ia malah bertanya apakah penampilannya yang babak belur ini terlihat tampan. Yang Mulia, sebaliknya, menatap pria itu dengan kening berkerut penuh kebingungan. Ia sama sekali tak habis pikir, kebodohan macam apa yang membuat sang ajudan berpenampilan bagaikan mumi. Namun sang ajudan dengan bangga menyebutnya sebagai luka pertempuran yang sangat mulia. Ia lantas membeberkan seluruh kisahnya,
tentang bagaimana ia dan Kus nekat menghajar sang putra mahkota demi menuntut keadilan untuk Leona. Semua itu ia lakukan semata-mata demi mempertahankan martabat dan kehormatan Leona. Namun Yang Mulia menanggapi dingin, menyatakan bahwa ia sudah tahu soal siasat busuk putra mahkota yang memaksa Leona menikah. Mendengar kejujuran itu, sang ajudan segera melayangkan protes kerasnya. Bagaimana mungkin Yang Mulia bisa bersikap acuh tak acuh? Bukankah Anda seharusnya ikut murka dan langsung membereskan sang putra mahkota? Kata-kata tajam itu memicu ingatan Yang Mulia saat ia melukai putra mahkota di arena pelatihan. Ia tersadar bahwa dirinya tak ada bedanya dengan sang ajudan. Diam-diam, hatinya selalu berpusat pada keselamatan Leona. Mendadak, suasana pecah saat seorang penjaga menerobos masuk tanpa izin. Dengan napas terengah-engah, ia menyampaikan laporan darurat ke hadapan Yang Mulia. Ia membawa kabar mengejutkan bahwa Leona telah pergi ke arena pelatihan berdua saja bersama sang penguasa menara sihir. Mendengar hal tersebut, Yang Mulia dan sang ajudan sama-sama tersentak kaget. Mereka pun segera memutuskan untuk bergegas ke lokasi demi memeriksa situasi yang sebenarnya. Di sudut arena yang lain, sang penguasa menara sihir tengah fokus bersiap untuk merapal sebuah mantra di lokasi tersebut, berniat mengalirkan kekuatan spiritual ke dalam tubuh Leona. Namun gadis itu mengerutkan kening, sama sekali tak memahami tujuannya. Padahal, sang penguasa menara sihir awalnya berpikir bahwa gadis itu telah mengetahui segalanya. Tepat pada detik ini, emosi Leona langsung meledak hebat. Dengan tatapan tajam, ia memperingatkannya untuk tidak mempermainkannya dan segera menjelaskan alasannya dengan gamblang. Sang penyihir kemudian mulai menjabarkan detailnya kepada Leona. Ternyata, aliran kekuatan spiritual di dalam wadah fisik sangatlah berbeda dengan energi spiritual yang bersemayam dalam jiwa. Jika Leona nekat memaksakan diri menggunakan kekuatan spiritual dari jiwanya, kemungkinan besar ia akan menerima hantaman mematikan dan kehilangan nyawanya sekali lagi. Mendengar kenyataan itu, benih kekesalan Leona pada sang penguasa menara sihir justru semakin tumbuh. Ia mencibirnya sebagai guru yang tak becus mendidik. Mengapa hal sepenting itu tak dijelaskan sejak awal? Protes keras ini membuat batas kesabaran sang penguasa menara sihir sedikit menipis. Ia berdalih, seandainya yang sedang ia bimbing saat ini bukanlah Yang Mulia Putri. Jika itu orang lain, ia tak akan sudi membuang napas untuk menjelaskan. Begitu telapak tangannya menyentuh punggung Leona, energi spiritual emas perlahan meresap masuk ke aliran darah sang putri. Tiba-tiba, raut wajah Leona berubah drastis. Diterjang rasa sakit yang tiada tarah, tubuhnya seketika ambruk ke atas tanah. Namun, sang penguasa menara sihir tampak kebingungan. Sebab, secara logika ia seharusnya tidak merasakan sakit. Mungkinkah gadis itu merasa tidak aman di lingkungan ini? Ia lantas menyarankan agar Leona berpindah ke tempat yang lebih menenangkan. Mendengar saran tersebut, seberkas pencerahan melintas di mata Leona mengenai tempat yang paling sempurna baginya. Ia segera mengayunkan tangan meminta sang penguasa menara sihir untuk mendekat, mengatakan bahwa ada sebuah rahasia amat pribadi yang ingin ia sampaikan. Dalam sekejap mata, gadis itu merampas kalung energi spiritual dari sang penguasa menara sihir. Tanpa ragu, sihir teleportasi ruang langsung diaktifkannya. Hanya dalam satu tarikan napas, sosoknya menghilang tak berbekas di hadapan sang penguasa menara sihir. Tepat pada detik itu, saat sang penguasa menara masih membeku kebingungan memproses kejadian tersebut, hawa sedingin es menusuk dari belakang. Sang Kaisar Agung muncul dengan murka yang menyala, menuntut tajam kemana pria itu berani menyembunyikan putri kesayangannya yang sangat berharga. Akibat Leona yang nekat memicu sihir perpindahan ruang dan lenyap dari arena pelatihan, gelombang kepanikan luar biasa kini melanda hati semua orang. Pangeran keempat khususnya, seketika kehilangan separuh jiwanya. Pikirannya hanya terpaku menanti kapan Leona akan kembali. Namun,
tiba-tiba saja bayangan sang putra mahkota menjulang tepat di hadapannya. Saking terkejutnya, pangeran keempat sampai terhempas ke tanah. Sementara sang putra mahkota hanya menatapnya dengan sorot mata penuh keremehan. Ia berucap bahwa menembus tempat semacam ini sama sekali bukan hal yang sulit baginya. Lalu dengan angkuh tangannya menyentuh puncak kepala pangeran keempat. Ia mengingatkan statusnya sebagai kakak laki-laki tertua dan menyuruh sang adik untuk lebih menjaga tata keramanya. Namun pangeran keempat hanya bisa menatap pasrah. Merasa bahwa putra mahkota di hadapannya tak lebih dari pria gila yang kehilangan wibawa seorang kakak. Mendengar penolakan batin tersebut, sang putra mahkota seketika meledak dalam amarah karena merasa gengsinya terinjak. Tanpa disangka, ia malah menarik pangeran keempat ke dalam dekapannya dan berbisik lembut di telinganya. "Kakak tertua sangat menyukaimu. Aku sama sekali tidak suka pangeran kedua." Jantung pangeran keempat seketika seolah berhenti berdetak mendengar bisikan mengejutkan tersebut. Ia buru-buru mencengkeram lengan putra mahkota, memohon putus asa agar tidak membunuh Leona. Namun permohonan itu justru makin menyulut murka sang putra mahkota. Dengan beringas ia membentak, mempertanyakan apakah adiknya itu sudah bosan hidup hingga berani menghalangi niat membunuhnya secara terang-terangan. Pangeran keempat kini sepenuhnya tak berdaya. Tubuhnya hanya bisa pasrah saat diangkat melayang ke udara bagai seekor anak burung oleh putra mahkota. Tiba-tiba, sesosok bayangan muncul membelah ruangan. Langsung mendesak sang putra mahkota untuk menghentikan kegilaannya. Dan tidak memancing keributan saat suasana hati kaisar sedang memburu. Mengejutkannya, teguran itu membuat sang putra mahkota melempar pangeran keempat ke samping. Ia lalu melangkah maju dan menyadari bahwa sosok pendatang itu tak lain adalah putri keenam, Shole. Keduanya pun mulai bertukar kabar tentang kehidupan mereka. Mengalir dalam perbincangan layaknya saudara yang telah lama tak saling bertatap muka. Namun, ketika arah pembicaraan mereka beralih pada pangeran keempat yang terkapar di tanah, sang putri keenam berucap bahwa ia juga sangat ingin bertatap muka dengan Leona. Ia penasaran, pesona magis macam apa yang dimiliki gadis itu hingga membuat pangeran keempat mabuk kepayang. Sementara itu, Leona rupanya telah menggunakan sihir perpindahan untuk tiba di sarang penyihir rahasia miliknya. Begitu tiba, tubuhnya langsung terhempas ke lantai. Ia hanya merasakan bahwa segala sesuatu di tempat ini sungguh memancarkan kehangatan yang luar biasa familiar. Tersentak oleh kesadaran, Leona mendadak bangkit duduk, menyadari bahwa ini bukanlah saatnya bernostalgia, melainkan waktu yang tepat untuk segera menguji apakah ia bisa mulai berkultivasi di sini. Ia langsung memejamkan mata memasuki kondisi kultivasi. Tak butuh waktu lama, senyum kepuasan terukir di bibirnya saat ia meresapi seluruh energi spiritual yang ditanamkan sang penguasa menara sihir. Dalam hatinya ia membenarkan. Tebakan pria itu ternyata sama sekali tidak meleset. Akar masalahnya sungguh hanya terletak pada titik lokasi. Namun di detik krusial ini, Leona berambisi memancing kekuatan tersembunyi di lubuk jiwanya, yakni Lautan Merah. Dengan napas tertahan, ia mengulurkan tangan mungilnya dan menyentuh energi itu perlahan. Tidak seperti sebelumnya, tak ada amukan energi yang merusak. Kali ini, ia sungguh berhasil menaklukkannya. Dan lautan energi spiritual Leona seketika melonjak naik menembus satu tingkatan penuh. Namun saat gadis itu meregangkan ototnya dan bangkit untuk berjalan-jalan, ia menyadari sebuah fakta pahit. Di hari-hari berikutnya, tak peduli ribuan kali ia memanggilnya, ia gagal menyentuh eksistensi Lautan Merah itu lagi. Mengingat hal tersebut, Leona menenangkan batinnya agar tak terlalu terobsesi. Merasa hatinya sudah cukup puas dengan kondisinya saat ini. Di tengah keheningan, ia tiba-tiba tersadar bahwa ia telah menghilang berhari-hari. Dengan panik, jari-jari mungilnya mulai menghitung jumlah matahari terbit yang terlewatkan. Matilah aku. Usai bergumam, Leona tersentak panik.
terkejut setengah mati menyadari fakta bahwa waktu 7 hari telah berlalu begitu saja. Hatinya menjerit pasrah karena menghilang terlalu lama. Orang-orang di istana pasti sudah nyaris gila memikirkan keselamatan nyawanya. Akan tetapi, Leona hanya bisa gundah gulana setelah kembali ke dalam ruangan. Menatap tumpukan harta karun kecilnya di atas meja, ia menimbang bahwa ia pantang membawa pulang benda-benda ini sebagai hadiah, atau rahasia besarnya akan hancur terbongkar. Namun, setelah merenung cukup panjang, ia memutuskan untuk mempersembahkan satu mahakarya kepada sang penguasa menara sihir. Sepasang anting-anting berharga yang terbuat dari kristalisasi air mata elf gelap yang tak pernah menangis. Senyum licik mengembang. Ia yakin pria rakus penguasa menara sihir itu pasti akan bertekuk lutut melihat harta karun seindah ini. Memikirkan ini, Leona segera merapalkan sihir perpindahannya. Namun tanpa disangka, ia justru terlempar jauh ke dalam sebuah hutan lebat. Kenyataan ini membuat Leona membeku kebingungan. Padahal ia selalu meyakini dirinya jenius sejati. Bagaimana mungkin ia bisa melakukan kesalahan teleportasi sekonyol ini? Maka, ia memutuskan untuk terlebih dahulu mengamati kondisi sekelilingnya. Namun tiba-tiba, tatapan seorang pria di belakangnya menyadari kehadiran sosoknya. Leona membalikkan tubuhnya dengan sangat terkejut. Sosok itu ternyata Lacus, pria berdarah dingin yang pernah merenggut nyawanya di masa lalu. Detik itu juga, degup jantung Leona langsung berpacu dengan liar. Ia bertanya-tanya apakah kini ia bisa langsung melenyapkannya dengan menggunakan sihir api. Namun, pada detik kritis tersebut, tangan pria itu langsung terjulur cepat hendak merampas kalung yang menggantung di dada rapuh Leona. Tanpa disangka, tubuhnya justru terhempas kehilangan keseimbangan akibat terjangan pusaran angin iblis yang mendadak muncul entah dari mana. Sang penguasa menara sihir datang tepat pada waktunya. Dia pasang badan melindungi Leona, menatap tajam ke arah Lacus dengan amarah yang membara. Beraninya dia. Apa dia tidak tahu siapa gadis yang berdiri di hadapannya ini? Tangan kotormu itu berani sekali mencoba menyentuhnya. Setelah melontarkan ancaman mematikan itu, suaranya melembut seketika saat berbalik untuk menenangkan Leona yang berada di sisinya. "Maafkan keterlambatanku yang mulia putri," ucapnya penuh penyesalan. Khawatir kejadian tadi telah menakuti gadis kecil yang berharga itu. Lacus terpaku melihat pemandangan di depannya. Otaknya buntu. Bagaimana bisa sosok sehebat penguasa menara sihir mendadak muncul? Dan yang lebih gila lagi, memanggil gadis biasa ini dengan gelar yang mulia. Rasa curiga mulai menggerogoti benaknya. Benarkah gadis kecil di hadapannya ini adalah seorang putri kerajaan? Tanpa diduga, sang penguasa menara justru membongkar identitas asli Leona begitu saja. Dengan nada tak percaya, dia mengomel tentang bagaimana bisa sang putri keluyuran sampai ke tempat terpencil seperti ini. Namun, dengan wajah tanpa dosa, dia berdalih kalau Tuan Putri hanya sedang jalan-jalan santai dan kebetulan saja tersesat. Alasan konyol itu tentu saja membuat Lacus makin curiga. Mana ada orang waras yang berniat jalan-jalan sore tapi nyasar sampai ke wilayah berbahaya ini. Lacus pun mencoba memancing informasi, menanyakan bagaimana keadaan sebenarnya di dalam menara sihir saat ini. Sang penguasa menara dengan ketus menjawab bahwa Yang Mulia Kaisar sudah hampir gila mencari putrinya. Bahkan, Kaisar nyaris menyebarkan bendera perang saking paniknya. Mendengar itu, Leona malah cemberut lucu. Dia membatin. Ayahnya kan bukan tipe pria gegabah yang akan memicu perang hanya karena emosi sesaat. Tapi ucapan itu justru menumbuhkan benih kelicikan di hati Lacus. Sebuah senyum miring terukir di wajahnya. Ternyata Kaisar begitu memuja dan menyayangi putri kecilnya ini. Rencana licik pun tersusun. Dia tidak boleh membiarkan kartu as ini lepas begitu saja. Dengan angkuh, dia mulai membusungkan dada dan memperkenalkan siapa dirinya. Dia mengklaim dirinya sebagai kaisar dari kerajaan Karel. Mendengar gelar itu, Leona rasanya ingin memuntahkan kembali sarapannya yang lezat. Urat malunya sudah putus ya, batin Leona kesal.
Teringat betapa terobsesinya Lacus pada penampilan fisik. Seringai jahil muncul di bibir Leona. Waktunya menyerang titik terlemahnya. Tanpa ragu, gadis itu berteriak lantang ke arah Lacus. "Ya ampun, bagaimana bisa ada pria dengan wajah seburuk dirimu?" Ejetnya tanpa ampun. "Kalau dibandingkan dengan tuan penguasa menara, kau ini benar-benar merusak pemandangan." Leona lalu menarik lengan sang penyihir, menyuruhnya cepat pergi karena takut ketularan jelek jika berlama-lama di sana. Mendengar pujian tak terduga itu, wajah sang penguasa menara sihir langsung merona, merah padam seperti tomat rebus. Saking salah tingkahnya, dia buru-buru merapalkan mantra teleportasi ruang. Dia mendekap erat Leona dan membawa mereka menghilang dari sana. Namun anehnya, tujuan teleportasi mereka bukanlah istana kekaisaran, melainkan sebuah lokasi antah berantah. Leona mengedarkan pandangannya dengan bingung. "Tempat apa ini sebenarnya?" tanyanya penuh selidik. Sang penguasa menara menghela napas. Dia mengaku sengaja membawa mereka kemari. Insting tajamnya menangkap ada benang merah misterius antara Leona dan Lacus, membuatnya tak tahan untuk menuntut penjelasan. Jantung Leona seakan melompat dari dadanya. Gawat, batinnya panik. Pria pintar ini ternyata menyadari ketegangan aneh yang terjadi tadi. Namun, Leona adalah aktris yang hebat. Dia langsung memasang wajah polos dan mengelak keras. Dia bersikeras bahwa mereka tidak saling kenal, dan semua kecurigaan itu hanyalah ilusi semata. Sang penyihir agung tahu betul gadis kecil ini sedang berbohong. Tapi melihat pertahanannya yang begitu kokoh, dia mengalah dan menunda interogasinya untuk sementara waktu. Lagi pula, dia baru sadar kalau saking paniknya, dia sampai lupa menghajar wajah sok tampan Lacus tadi. Di tempat lain, saat tirai malam mulai turun, Lacus yang telah kembali ke istananya terus terbayang-bayang pertemuan aneh di hutan siang tadi. Insting sihirnya tidak mungkin salah. Dia sangat yakin merasakan jejak sihir miliknya pada gadis itu. Lalu bagaimana ceritanya gadis itu bisa berubah menjadi putri kekaisaran? Teka-teki ini terlalu rumit untuk diabaikan. Dengan tatapan penuh ambisi, Lacus memutuskan. Dalam waktu dekat, dia sendiri yang akan bertandang ke kekaisaran Hasis untuk memupas tuntas rahasia ini. Kembali ke tokoh utama kita. Sang penguasa menara lagi-lagi harus menelan ludah. Takluk pada siasat cerdik si rubah kecil Leona. Dia mendesak gadis itu untuk segera pulang. Jika mereka membuang waktu lebih lama lagi, amarah sang kaisar yang menggila benar-benar akan meruntuhkan benua ini. Namun, alih-alih panik, Leona malah menopang dagunya dengan anggun. Otak jeniusnya berputar cepat. Dia tidak bisa pulang dengan tangan kosong. Harus ada alibi yang sempurna. Dengan senyum licik, dia melirik sang penyihir. "Bagaimana kalau kau saja yang pasang badan dan mengaku sebagai dalang pelarianku kali ini?" godanya. Wajah sang penyihir langsung pucat pasi. "Yang benar saja, jangankan 1, nyawaku rangkap 8 pun tak akan cukup untuk menebus kemurkaan ayahmu," tolaknya mentah-mentah. Leona mendecakkan lidah kesal. Dasar pria pelit. Begitu batinnya. Masa diminta bantuan sekecil itu saja sudah ketakutan setengah mati. Tiba-tiba, sebuah ide brilian melintas di kepala sang penguasa menara. Dia menyarankan sebuah skenario indah. Katakan saja Tuan Putri tak sengaja tersesat masuk ke hutan binatang buas berkekuatan sihir. Mata Leona berbinar memikirkannya. Skenario yang sangat masuk akal. Ini adalah rencana pelarian yang nyaris sempurna. Karena aura spiritual akan teredam total di sekitar hutan binatang buas. Itu akan menjadi alasan tak terbantahkan mengapa sang ayah gagal mengacak keberadaannya selama ini. Kegirangan, Leona langsung melompat dan merengek minta mampir ke desa terdekat. Alasannya, dia ingin berburu souvenir manis untuk dibawa pulang sebagai oleh-oleh untuk cus tersayang. Sang penguasa menara memijat pelipisnya yang berdenyut. "Tuan Putri, apa kau pikir pelarian hidup dan mati kita ini sedang syuting acara liburan keluarga?" sindirnya tajam. "Salah besar." Leona langsung melemparkan tatapan membunuh andalannya.
Berani sekali kau bicara begitu. Coba ulangi kalimatmu tadi. Ancam gadis itu dengan aura mencekam. Apa pria ini bosan hidup? Nyali sang penyihir ciut seketika. Detik berikutnya, alih-alih berdebat, pria itu malah mengeluarkan sepasang sepatu kecil yang cantik. Dengan lembut, dia menyuruh Leona memakai sepatu mungil itu agar kaki rapuhnya tidak terluka sebelum melanjutkan perjalanan. Namun dasar Leona, gadis itu malah menatap sepatu tersebut dengan jijik. Kau sengaja ya ingin menyiksaku dengan barang aneh ini? Gerutunya tanpa rasa terima kasih sedikit pun. Namun, Tuan Menara Sihir itu segera membela diri. Bersumpah bahwa dia takkan berani macam-macam. Karena benda itu murni hanyalah sepatu bersarang sihir pelacak. Tujuannya murni agar sang putri tak lagi tersesat. Tapi Leona bersikeras menolaknya mentah-mentah. Siapa sangka, Tuan Menara Sihir malah mengeluarkan kartu as dan mulai mengancamnya. Pria itu memperingatkan, jika gadis itu menolak, maka saat Yang Mulia menanyakan insiden di luar sana, mulutnya yang usil ini mungkin akan membeberkan semua rahasia. Mendengar ancaman murahan itu, amarah Leona langsung mendidih, mengutuk betapa licik dan menyebalkannya penyihir ini. Tanpa pilihan lain, ia dengan terpaksa mengenakan sepatu pelacak itu. Namun, detik ketika kakinya masuk, aura membunuh langsung meledak dari dalam diri Leona. Dengan tatapan tajam, ia memperingatkan pria itu untuk berhati-hati. Karena begitu sepatu ini dilepas, riwayat Tuan Menara Sihir dipastikan akan tamat di tangannya. Setelah perdebatan itu, keduanya langsung berteleportasi menuju desa. Setibanya di sana, Leona terbelalak takjub menyadari penduduk sekitar seolah buta akan kehadiran mereka berdua. Dipenuhi rasa penasaran, ia menuntut penjelasan atas trik manipulasi tersebut. Sayangnya, sang penyihir agung menolak buka suara. Dengan pongah ia beralasan bahwa dirinya pun tak diberitahu apa-apa tentang urusan kelam sang putri. Jadi untuk apa dia mengumbar triknya? Namun Leona membalas sengit. Itu karena pria itu tak pernah bertanya. Andai saja dia bertanya, Leona pasti membeberkan semuanya. Mendengar keluhan itu, Tuan Menara Sihir akhirnya mengalah. Lalu menanyakan rahasia apa yang sebenarnya ingin diketahui gadis itu. Leona mencecar, apakah pria itu pernah terlibat urusan gelap dengan Lakus? Namun sang penyihir agung kembali menutup mulutnya rapat-rapat, enggan membocorkan kebenaran. Tak kehabisan akal, Leona langsung mengeluarkan kalung pusaka yang telah ia siapkan diam-diam di sarang penyihir tempo hari. Begitu benda bercahaya itu muncul, Tuan Menara Sihir langsung runtuh di bawah godaan harta karun tersebut. Pertahanannya hancur dan ia mulai mengupas tuntas masa lalunya. Fakta mengejutkan pun terungkap. Tuan Menara Sihir ternyata memiliki seorang adik laki-laki dengan bakat magis yang jauh lebih mengerikan dibandingkan dirinya. Dalam setiap ujian, dia tak pernah bisa mengungguli adiknya. Hal ini perlahan memupuk perasaan rendah diri yang kian mendalam dan menyiksa batinnya. Ia pun mengasingkan diri, mengasah sihirnya selama 50 tahun penuh. Setelah sukses mencapai tingkat kekuatan yang didambakan, ia kembali menemui adiknya. Dengan dada membusung bangga, ia mengajak adiknya memburu monster. Namun naasnya, Tuan Menara Sihir terlalu meremehkan kekuatan mengerikan makhluk buas tersebut. Nyawa adiknya langsung terenggut seketika di medan berdarah itu. Sejak detik kelam tersebut, kehidupan Tuan Menara Sihir terjatuh dalam jurang keputusasaan tanpa akhir. Mendengar kisah tragis itu, Leona menghela napas panjang. Menyadari betapa rumit dan menyedihkannya hati Tuan Menara Sihir. Membiarkan saudaranya binasa murni karena kecemburuan buta semata. Ternyata selama ini, pria itu selalu meyakini dirinya sebagai penyihir paling tak tertandingi. Namun, saat berhadapan dengan eksistensi hebat sepertimu, yang sedikit lebih kuat, rasa cemburu dan ketidakpuasan itu pasti akan kembali menguasai hatinya. Dengan nada lembut, gadis itu menasihatinya bahwa yang mati tak akan bisa bangkit kembali. Dan ia seharusnya melangkah lebih percaya diri di masa depan. Kalimat itu menghantam hati Tuan Menara Sihir bak badai emosi.
Ia terhuyung mundur karena syok. Tak menyangka Yang Mulia Putri akan memberikan penghiburan tulus pada orang sepertinya. Namun, di tengah momen emosional itu, sang penyihir kembali mencecar soal hubungannya dengan Luz. Jemari Leona seketika mengepal kuat. Lalu dengan sorot mata sedingin es, ia bersumpah akan mencabut nyawa pria itu. Dengan raut wajah yang mendadak diselimuti kecemasan, Tuan Menara Sihir kembali memastikan apakah gadis itu benar-benar harus membunuh Luz dengan tangannya sendiri. Mendengar nada bicara yang janggal itu, insting Leona langsung berdesir penuh curiga. Ia membalas sengit, menegaskan bahwa kepedihan yang ia alami sangat jauh melampaui akal sehatnya. Oleh karena itu, pria keparat tersebut mutlak harus mati. Mendengar tekad membunuh itu, raut wajah sang penyihir agung tampak semakin pias. Seolah ada rahasia besar yang mati-matian ia tahan di ujung lidahnya. Tiba-tiba, ajudan ayahnya berhasil melacak jejaknya hingga ke tempat terpencil ini. Begitu bertatap muka, pria itu langsung menangis histeris, berseru betapa ia sangat merindukan kepulangan sang putri. Mendengar hal itu, ekspresi Leona langsung berubah menunjukkan raut jijik luar biasa. Mencurigai, apakah mereka berniat memarahinya atau sungguh merindukannya. Di sisi lain, menyaksikan interaksi ini, Tuan Menara Sihir diam-diam berdoa agar dirinya dan Leona takkan pernah menjadi musuh. Namun, setibanya di rumah, Leona melihat ayahnya tampak sangat letih dan kacau. Detik itu, raut wajah sang ayah memancarkan aura ketegangan yang teramat mencekam. Melihat itu, Leona segera melambaikan tangan. Dengan lantang ia berseru ceria. "Lama tidak berjumpa, Ayah." Lalu dengan senyum nakal ia menanyakan kabarnya. Namun sang ayah terus membisu. Udara di sekeliling mereka seketika membeku, menciptakan atmosfer yang teramat berat, menghancurkan keheningan. Leona malah dengan polosnya mengomentari janggut ayahnya yang mendadak lebat. Padahal mereka baru berpisah beberapa hari saja. Mendengar omong kosong itu, murka sang ayah meledak, menuntutnya segera membeberkan kebenaran. Terdiam gugup, Leona tanpa sadar menggaruk canggung pipinya. Memasang wajah seserius mungkin, ia merangkai dusta, berdalih bahwa ia hanya salah memasukkan koordinat sihir teleportasi dan tanpa sengaja terdampar di tengah hutan binatang buas. Sungguh tak terduga. Mendengar alasan itu, sang ayah tiba-tiba mencengkeram dan mengangkat tubuh mungil Leona ke udara. Alih-alih marah, ia malah memuji putrinya sebagai penyihir jenius tak tertandingi karena sanggup bertahan hidup di hutan binatang buas. Usai memujinya, ia menjatuhkan putrinya ke lantai dan menetapkan hukuman kurungan selama 1 minggu penuh. Tak terima, Leona segera bangkit dan memprotes keras keputusan sepihak itu. Ia bersikeras bahwa dirinya tak melakukan kesalahan apapun. Jadi untuk apa dikurung? Namun tekad ayahnya sekeras baja, menegaskan bahwa pelanggaran telah terjadi dan hukuman mutlak berlaku. Usai, sang kaisar menitahkan pemasangan sihir pelindung berlapis di seluruh penjuru istana. Beliau melarang keras penggunaan sihir teleportasi apapun di dalam area istana. Rantai perdagangan kekaisaran bisa hancur. Namun, tekad ayahnya sudah bulat dan tak lagi tergoyahkan. Dengan murka, sang kaisar memaksa agar titahnya segera dijalankan. Siapa sangka, keesokan harinya, Leona justru berakhir terkurung rapat di dalam kamarnya. Gadis itu yakin bahwa semua kekacauan ini murni kesalahan Lukas. Sambil menggerutu sendirian, ia tak kuasa menahan diri untuk meninju bantal di ranjangnya berkali-kali dengan kedua kepalan tangan mungilnya. Tiba-tiba, ia teringat kembali pada perkataan sang penguasa menara sihir mengenai adik laki-laki pria tersebut. Firasatnya mengatakan bahwa pria itu pasti sedang menyembunyikan sesuatu tentang Lakus darinya. Pada momen ini, Leona secara tak terduga menerima surat dari pangeran kedua yang diantarkan oleh Cus. Mengejutkannya, kiriman itu ternyata berupa sebuah kotak misterius. Namun, setelah selesai membaca suratnya,
ia baru menyadari bahwa pangeran kedua telah berhasil menyelesaikan misi rahasia yang sebelumnya ditugaskan oleh Leona kepadanya. Pria itu kini telah berhasil menyusup ke dalam kelompok mata-mata Karel. Surat tersebut juga membisikkan bahwa kotak itu berisi sebuah hadiah untuk Leona. Tanpa disangka, saat dibuka, isinya adalah kepala sang kapten tentara bayaran. Leona seketika terkejut luar biasa.